Oleh karenanya, kalau kita cari keberkahan, kalau kita ingin mencari keberkahan kehidupan ini, maka kita harus mencari dalil-dalil mana yang menyebutkan keberkahan itu. Misalkan kalau kita mencari keberkahan waktu, maka kita lihat, oh ternyata setiap malam Allah jadikan sepertiga malam terakhir itu berkah. Oleh karenanya kita bangun malam, sholat. Kita cari keberkahan itu. Oh, kalau begitu setelah subuh kita duduk di masjid, menunggu syuruk, itu keberkahan juga. Maka kalau kita mencari keberkahan, maka cari-cari tempat-tempat atau waktu-waktu, bahkan zat-zat ya, kalau masih ada zat-zat seperti air zam-zam, itu kita cari apa hadis-hadisnya, kemudian Al-Qur'an apa hadis dalil-dalil dari Al-Qur'an seperti itu. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas yaitu bagaimana cara kita untuk menjadikan kehidupan kita itu penuh dengan keberkahan sehingga diri kita itu berkah, kemudian kehidupan kita itu berkah, dan apa yang Allah berikan kepada kita itu berkah. Karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya di antara doa-doa beliau yang beliau sering panjatkan di pagi hari adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang selalu berpagi-pagi hari. Ya, oleh karenanya kalau ada ungkapan atau kata-kata yang mengatakan tidur pagi itu rezeki dipatok ayam gitu ya, maka secara makna mungkin ini saja benar gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya itu mulai dari pagi hari. Bahkan dalam hadis yang lain bahwasanya ada dua malaikat yang selalu berdoa di pagi hari. Yang satu berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, yang satunya lagi Allahumma a'ti mumsikan talafan gitu. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak di pagi hari itu pengganti, dan berikanlah orang yang tidak mau berinfak atau pelit atau bakhil itu kehancuran bagi hartanya. Dan ini ada di pagi hari. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memuji Nabi Isa alaihissalam dalam surah Maryam ya tentang keberkahan. Bagaimana Nabi Isa disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Beliau mengatakan waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku itu berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya orang yang berkah itu adalah berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Artinya umurnya tidak sia-sia, waktunya yang digunakan tidak sia-sia. Intinya perbuatannya selalu mendatangkan manfaat, selalu mendatangkan keberkahan bagi dirinya ataupun bagi orang lain, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang berkah gitu. Namun jamaah sekalian, keberkahan kalau kita melihat dari secara makna ya, secara makna keberkahan itu adalah kasratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut di suatu tempat gitu. Oleh karenanya ahlu lughah ya atau ulama bahasa itu mentafsirkan atau menjelaskan kalimat barokah itu diambil dari dua hal. Yang pertama yaitu diambil dari kata birkah. Birkah ini artinya majmu'ul ma' atau air yang terkumpul dalam suatu tempat. Jadi barokah diambil dari kata birkah. Kalau di dalam bahasa Arab itu Pak, kalau kita menyebut kolam itu artinya birkah. Kolam kalau bahasa Arabnya birkah. Artinya ketika air terkumpul dalam satu tempat itu dinamakan ya birkah tadi. Ya, itu diambil dari kata birkah tadi, barokah diambil dari kata birkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barokah diambil dari kata al-buruk. Al-buruk ini seperti burukul ibil. Artinya adalah unta yang menderem. Kalau unta itu kalau mau duduk, ya, mau turun itu dia menetap gitu. Makanya disebut burukul ibil. Ya. Oleh karenanya barokah itu diambil dari kata al-buruk. Jadi dia menetap. Sehingga arti dari kata barokah itu ada dua. Ya, arti yang pertama adalah berkumpulnya banyaknya kebaikan di satu tempat, ya, seperti tadi air yang terkumpul dalam satu tempat, dan juga yang kedua adalah tetapnya kebaikan tersebut di tempat yang tadi gitu. Seperti burukul ibil atau seperti unta yang sedang menderem. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberi barokah kepada seseorang, maka orang tersebut akan mendapat banyak kebaikan. Orang tersebut akan mendapat banyak kebaikan, dan kebaikan itu tetap menetap di tempat di orang tersebut. Jadi seseorang yang berkah itu kebaikan akan datang kepadanya
begitu banyak gitu. Dan juga kebaikan yang datang begitu banyak itu akan tetap di orang tersebut dimanapun dia berada. Ya. Karena kenapa jamaah sekalian? Karena Allah adalah wahibul barakah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi barokah. Allah lah yang memberikan kita barokah, kemudian Allah yang mengendaki sesuatu itu berkah atau tidak, ya kan? Allah menentukan ini atau itu berkah atau tidak, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak bisa katakan sesuatu itu berkah kalau tidak ada dalilnya. Gitu. Kita tidak bisa mengatakan ini berkah kecuali atas izin Allah, kecuali ada dalil dari Al-Quran dan juga dari lisan Nabi SAW atau hadis. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mensifati dirinya. Ya, berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dirinya itu tabarok, tabarok, tabarok dalam beberapa ayat. Allah sebutkan misalkan di ayat Al-Mulk ya, surah Al-Mulk ayat 1. Allah sebutkan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah yang mana di tangannya lah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu di surah Al-Mulk. Kemudian Allah sebutkan lagi di surah yang lain. Di surah Al-A'raf, tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah penguasa alam semesta. Itu di surah Al-A'raf. Kemudian Allah sebutkan di surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian Allah sebutkan di surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, ala 'abdihi, ya, kepada hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, yaitu menjadi penyeru bagi alam semesta. Di surah yang sama Allah mengatakan tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min inhu jannat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan maha berkah Allah yang kalau berkehendak akan menjadikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Di surah yang sama Allah mengatakan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Dan banyak Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan mensifati dirinya dengan tabarak, tabarak. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, kalau kita melihat kalimat tabarok, ya, kalau kita melihat kalimat tabarok, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa kita lihat dari dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, kalimat tabarok, yaitu adalah artinya barokah, itu adalah bagian dari sifat Allah, ya. Seperti halnya rahmat Allah, ya, itu adalah sifat Allah. Kemudian seperti al-ulu, yaitu maha tinggi, ini adalah sifat Allah gitu. Sehingga zatnya Allah itu berkah, perbuatannya juga berkah, dan juga keputusannya berkah. Dan semua yang dari Allah itu pasti akan berkah gitu. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat wazan itu kayak disorof, ya. Wazan tabarok itu adalah tafa'ala, yang mana kita bisa artikan bahwa tabarok itu artinya adalah maha berkah. Jadi kita bisa sebutkan tabarakalladzi itu artinya maha berkah Allah gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu menggantikan tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah penguasa alam semesta, seperti itu. Itu di tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga melakukan perbuatan, yaitu adalah yubarik, yang memberi berkah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita sebutkan tadi, wahibul barokah. Allah lah yang memberi barokah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan kepada siapa saja yang Allah inginkan gitu. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memilih siapa saja sesuai kehendaknya gitu. Ya, karena Allah jadikan keberkahan itu sebagai sebagian zat, ya. Allah jadikan keberkahan itu di sebagian zat, kemudian Allah jadikan keberkahan di sebagian waktu, dan juga Allah jadikan keberkahan itu di sebagian tempat gitu. Sebagai contoh jemaah sekalian, Allah jadikan keberkahan itu di sebagian zat, ya. Seperti tadi Nabi Isa alaihissalam, Allah jadikan Nabi Isa itu berkah secara zatnya. Ya, Allah mengatakan, ya, Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku itu berkah dimanapun aku berada. Itu Nabi Isa. Rasulullah SAW juga berkah. Zatnya berkah, tubuhnya semuanya berkah. Rambutnya berkah, kemudian ludahnya berkah, keringatnya berkah, seluruh jasad Nabi SAW itu berkah. Sehingga ketika tatkala Nabi Muhammad, ya, Rasulullah itu potong rambut, maka beliau membagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi SAW berkah. Kemudian ketika Nabi SAW itu meludah, ya, maka para sahabat menadahi ludah Nabi SAW. Kenapa? Karena ludah Nabi berkah.
Kemudian ketika Nabi berwudu, ya, maka bekas wudu Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena bekas wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkah. Kemudian ketika keringat Nabi juga berkah. Ketika beliau tidur, Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik, memeras keringatnya Nabi, kemudian keringatnya dicampur oleh minyak wangi gitu. Kenapa? Karena keringat Nabi berkah. Artinya adalah zat Rasulullah secara keseluruhan itu berkah. Ya. Inilah jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga ada juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan air Zam-Zam itu berkah. Gitu. Ya, Allah jadikan air Zam-Zam itu berkah. Rasulullah pernah mengatakan innahu ma'un mubarak. Sesungguhnya dia adalah air yang berkah. Innahu ta'amun tu'min wa shifa'u suqmin. Dia adalah makanan yang dapat mengenyangkan dan juga ia dapat menyembuhkan penyakit. Makanya hadis ini sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah ketika beliau melihat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu, ya, Abu Dzar ini bukan dari kota Mekah ketika itu, ya. Dia tinggalnya di suku di luar Mekah, di suku Ghifar namanya, ya, di luar Mekah. Dan memang suku Ghifar itu terkenal, kalau kita bahasanya itu pembegal gitu. Jadi memang pembegal, perampok gitu. Ketika mendengar ada Nabi yang diutus di kota Mekah, maka beliau mencari Nabi. Ketika beliau sampai di kota Mekah, beliau tidak makan sedikit pun kecuali minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena kalau seandainya Abu Dzar ini ketahuan maksudnya kenapa dia ke kota Mekah, yaitu mencari Rasulullah, maka orang-orang Quraisy tidak akan diam, maka akan menyiksa Abu Dzar. Oleh karenanya Abu Dzar itu tidak belanja di pasar, tidak beli makanan di pasar, karena takut logatnya itu ketahuan gitu. Kan beda kalau kita misalkan dari orang luar datang ke sini, ya. Orang luar saja ketika datang ke Berau berbicara dengan kita ketahuan itu orang luar gitu, ya. Apalagi ketika itu logatnya yang di luar Mekah sama Mekah itu beda. Oleh karenanya dia 1 bulan tidak makan apa-apa kecuali minum air Zam-Zam. Maka ketika 1 bulan kemudian Rasulullah bertemu dengan Abu Dzar, Rasulullah melihat ada sedikit badannya ini gemuk gitu, ya. Abu Dzar ini gemuk sedikit gitu. Maka Rasulullah menanyakan, "Wahai Abu Dzar, kenapa? Apa yang kau makan gitu kan selama 1 bulan ini?" Maka Abu Dzar mengatakan, "Saya tidak makan apa-apa kecuali minum air Zam-Zam." Makanya Rasulullah mengatakan, "Innahu ta'amun tu'min." Itu adalah makanan yang dapat mengenyangkan gitu. Oleh karenanya ada sedikit hukum fikih di fikih tentang air Zam-Zam, ya. Ulama sepakat membolehkan bahwasanya, ya, ada pendapat yang membolehkan bahwa berwudu ataupun mandi dengan air Zam-Zam itu masih diperbolehkan. Tapi ulama ada yang mengharamkan, bahkan bagaimana kalau kita beristinja dengan air Zam-Zam gitu, atau buang air dengan air Zam-Zam. Maka ada pendapat yang mengharamkan karena ya tadi berdasarkan hadis tadi bahwasanya air Zam-Zam itu makanan tidak boleh kita pakai untuk bersuci gitu, ya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk menjaga kehormatan dari air Zam-Zam itu sendiri. Kalau kita lihat di Saudi, Pak, ya, itu banyak orang yang mandi di sumber air Zam-Zam di dekat situ. Banyak ini. Tapi yang menggunakannya untuk buang air itu masih dilarang gitu, ya. Masih dilarang karena untuk meninggikan derajat air Zam-Zam. Ini adalah contoh-contoh zat-zat yang Allah berkahi. Kemudian ada juga contoh-contoh sebagian tempat yang Allah berkahi. Misalkan yang pertama adalah Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah dijuluki sebagai Al-Haramain, yaitu 2 tempat suci. Nah, di mana di dalamnya ada aturan-aturan, kemudian di dalamnya juga ada larangan-larangan, ya. Ibadah di dalamnya juga berlipat ganda pahalanya, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi, ya, bagaimana Rasulullah mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya lebih besar daripada sholat tempat lain. Kemudian Rasulullah mengatakan sholat di Masjidil Haram itu juga lebih besar keutamaannya daripada tempat yang lain gitu. Rasulullah mengatakan sholat di Masjid Nabawi, 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain gitu. Artinya kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali saja, 2 rakaat 1 kali, maka itu sama seperti 1000 kali sholat di Berau gitu. Luar biasa sekali, ya. Dan Rasulullah mengatakan sholat di Masjidil Haram 1 kali sama dengan sholat di tempat lain 100.000 kali gitu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram 1 kali berarti 2 rakaat, maka itu sama saja seperti kita sholat 100.000 kali di Berau gitu.
Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa ya. Tapi semoga kita semua merasakan hal tersebut, amin ya. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah tempat-tempat yang Allah berkahi, yaitu Masjidil Aqsa ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra, alladzi barakna haula, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi di sekitarnya gitu. Kemudian juga ada sebagian waktu yang Allah berkahi. Contohnya adalah bulan Ramadan ya. Allah mengatakan syahrul mubarak, syahrul mubarak. Rasulullah mengatakan atakum Ramadan syahrul mubarak ya. Datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu adalah bulan Ramadan ya. Yang mana mungkin sekitar 3 bulan lebih sedikit ya. Alhamdulillah. Ya, maka beribadah di dalamnya ya, maka beribadahlah di dalamnya sebaik-banyaknya agar kalian mendapat pahala sebaik-baiknya. Itu yang Rasulullah anjurkan ya. Kemudian yang kedua ada juga Allah jadikan waktu-waktu itu berkah, seperti misalkan setiap malam Allah jadikan sepertiga malam terakhir itu berkah. Rasulullah pernah mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya hina yabqa thulutsail akhir minal lail. Rasulullah mengatakan Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir ya, ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maka Allah mengatakan may yad'uni fa astajibu lahu. Adakah hambaku yang berdoa maka aku akan kabulkan. May yas'alani fa'ajibu lahu fa'utiya lahu. Barang siapa adakah hambaku yang meminta kepadaku maka aku akan beri. May yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Adakah hambaku yang meminta ampunan maka aku akan ampuni gitu. Ini adalah keberkahan di sepertiga malam terakhir, dan ini setiap malam ya Pak. Setiap malam. Kemudian yang ketiga mungkin ada makan sahur ya. Makan sahur juga disebutkan berkah. Rasulullah pernah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Ya, makan sahurlah karena dalam sahur itu adalah ada keberkahan. Dan ini contoh-contoh jamaah sekalian, Allah jadikan keberkahan itu di zat ya. Allah jadikan di sebagian zat itu berkah, kemudian Allah jadikan di sebagian tempat itu berkah, Allah jadikan di sebagian waktu itu berkah. Tentunya masih ada banyak lagi ya. Tentunya masih banyak lagi, seperti misalkan Al-Qur'an itu juga berkah ya. Mubarak ya, kitabun mubarak itu Allah jadikan Al-Qur'an itu berkah. Ya, semua ini ditetapkan oleh syariat. Artinya kita tidak bisa menemukan kecuali memang Allah yang menyebutkan atau Rasulullah yang menyebutkan gitu ya. Oleh karenanya kalau kita cari keberkahan ya, kalau kita ingin mencari keberkahan kehidupan ini, maka kita harus mencari dalil-dalil mana yang menyebutkan keberkahan itu. Misalkan kalau kita mencari keberkahan waktu, maka kita lihat, oh ternyata setiap malam Allah jadikan sepertiga malam terakhir itu berkah. Oleh karenanya kita bangun malam sholat, nah, kita cari keberkahan itu. Oh, kalau begitu setelah subuh kita duduk di masjid menunggu syuruk, itu keberkahan juga. Maka kalau kita mencari keberkahan, maka cari-cari tempat-tempat atau waktu-waktu, bahkan zat-zat ya, kalau masih ada zat-zat seperti air zam-zam, itu kita cari hadis-hadisnya, kemudian Al-Qur'an hadis, dalil-dalil dari Al-Qur'an seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita meraih keberkahan yang sempurna? Yang pertama, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa berusaha meraih keberkahan yang terkait dengan kita sendiri dulu ya. Karena supaya kita itu bisa berkah ya, kita bisa berkah terlebih dahulu supaya kita bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri ya. Sehingga ketika kita melihat Nabi Isa alaihissalam mensifati dirinya ya, yang tadi kita sebutkan, beliau mengatakan di surah Al-Maryam, ini panjang sekali ya, surah Maryam. Beliau mengatakan qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Beliau mengatakan sungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab ya, Allah memberikan aku Injil, wa ja'alani nabiyyan, Allah jadikan aku nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku itu keberkahan dimanapun aku berada. Maka kalau kita melihat keberkahan Nabi Isa alaihissalam, kita bisa melihat dua hal. Pertama, Nabi Isa itu zatnya berkah, seperti para anbiya, para nabi-nabi itu semuanya zatnya berkah. Yang kedua, ternyata bukan hanya sebatas zatnya saja yang berkah, namun ternyata ulama tafsir mengambil sesuatu, menafsirkan artinya mubarakan aina ma kuntu, menafsirkan arti dari keberkahan dimanapun berada itu dalam 3 hal. Yang pertama, ahli tafsir menyebutkan ternyata Nabi Isa itu karena mu'alliman lil khair. Jadi Nabi Isa itu adalah
suka mengajarkan kebaikan kepada orang lain gitu. Oleh karenanya dia dipanggil sebagai muallim, sang guru gitu, sang guru Isa gitu kan kalau dulu. Nah, jadi dimanapun berada Nabi Isa alaihissalam selalu mengajarkan kebaikan ya. Kemudian Nabi Isa juga selalu menasihati orang gitu. Kalau diperlu dinasihati maka beliau menasihati. Itu karena beliau mualliman lil khair. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kana qadda'an lil hawaij ya, kana qadda'an lil hawaij. Dan Nabi Isa ini suka memenuhi atau membantu menunaikan kebutuhan orang lain. Sehingga Nabi Isa alaihissalam itu berusaha untuk membantu. Kalau ada yang perlu beliau bantu, maka beliau akan berusaha untuk membantunya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nafa'an lil nas ya, nafa'an lil ghair atau nafa'an lin nas. Nabi Isa alaihissalam itu selalu memberi manfaat bagi orang lain. Apa yang bisa beliau bagikan maka beliau bagikan, berusaha untuk membagikan. Maka Nabi Isa alaihissalam dikatakan berkah itu kembali tiga hal ini. Yang pertama adalah mu'alliman lil khair, suka mengajarkan kebaikan, kemudian suka memenuhi kebutuhan orang lain, qadda'an lil hawaij, kemudian yang ketiga tadi memberi manfaat pada orang lain, nafa'an linnas ya, seperti itu. Seharusnya oleh karenanya seharusnya seorang muslim itu demikian juga ya. Dimanapun dia berada, dia harus bisa memberi manfaat bagi orang lain gitu. Bahkan Rasulullah itu menyamakan keberkahan pohon kurma dengan keberkahan seorang muslim. Rasulullah mengatakan, inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Ada di antara pohon-pohon itu yang keberkahannya seperti keberkahannya muslim. Kata para sahabat, pohon apa itu? Ya kan? Maka kata Rasulullah, hiya nakhlah, ya kan? Dia adalah pohon kurma. Nah, ulama menjelaskan ya, apa alasan keberkahan pohon kurma? Kenapa pohon kurma ini berkah seperti berkahnya muslim? Maka ulama menjelaskan ternyata kalau kita lihat pohon kurma itu Pak ya, kalau kita lihat pohon kurma itu semua bagiannya tidak ada yang sia-sia, semua bagiannya tidak ada yang dibuang, semua pasti bermanfaat. Terutama di zaman Nabi, ketika batangnya dipakai ya digunakan tidak sia-sia, batangnya bermanfaat, kemudian dahannya bermanfaat, kemudian akarnya bermanfaat, apalagi buahnya, bijinya pun bermanfaat gitu. Bahkan kalau kita lihat buahnya saja itu punya banyak versi. Ada buah yang kering itu bermanfaat, kemudian ada buah kurma yang basah itu juga bermanfaat. Kurma muda pun masih muda itu bermanfaat, Pak. Bahkan kalau kami ketika itu di Mesir ya, itu banyak yang jual rutop itu. Rutop itu kurma muda, warnanya kuning, itu khasiatnya untuk ibu-ibu hamil biasanya. Itu dijual di Indonesia ya, berapa sekilo. Itu bermanfaat. Kurma tuanya pun bermanfaat juga gitu. Kurma yang biasa, yang matang, yang sering kita makan di bulan Ramadan itu juga bermanfaat gitu. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada satu hadis yang menyebutkan keistimewaan kurma ajwa itu. Beliau mengatakan siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari maka tidak akan mendatangkan bahaya sedikit pun pada hari itu gitu. Ini keistimewaan kurma gitu. Ya, tentunya kurma ajwa ini ada versinya lagi ya, ada yang aliyah ini di Madinah. Sehingga ulama mengatakan kurma yang disebutkan di hadis itu kurma aliyah. Kurma aliyah ini kalau kita langsung beli di Saudi saja itu 1 kilonya 200.000 itu mahal sekali. Apalagi kalau sampai Indonesia itu 400.000 bisa. Dan itu khasiatnya luar biasa. Itu 7 butir kita makan setiap pagi, insya Allah tidak akan membahayakan apapun gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwasanya kurma itu semuanya bagiannya barokah. Tapi jamaah sekalian, yang paling menakjubkan adalah bukan muslim yang disamakan dengan pohon kurma, tapi kurma yang disamakan dengan keberkahannya muslim. Karena hadisnya mengatakan inna minas syajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Ada pohon yang keberkahannya sama seperti keberkahannya muslim itu. Berarti yang lebih utama mana? Ya muslim. Karena kurma yang disamakan dengan muslim, bukan muslim disamakan dengan kurma. Artinya seorang muslim seharusnya dia lebih bisa membawa keberkahan gitu. Karena pohon kurma tadi disamakan ya kan. Sehingga muslim itu seharusnya demikian, dimanapun dia berada, ya tadi memberikan manfaat keberkahan di keluarganya, dia dinantikan oleh anak istrinya, ya kan. Ditanyakan kapan pulang, ya. Sehingga keberadaannya itu berkah. Kemudian di kampungnya harum namanya, baik dengan tetangganya, ya, selalu membantu orang lain. Kemudian di komunitasnya juga dinantikan kehadirannya, ya, kedatangannya membawa manfaat, kedatangannya membawa semangat. Ya, kalau dia datang memberikan kebaikan, memberikan nasihat, nah ini orang-orang yang berkah gitu.
Maka benar sabda Nabi SAW, khairukum anfa'ukum linnas gitu. Sebaik-baik kalian yang memberi manfaat bagi orang lain gitu. Rasulullah juga pernah bersabda, beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kemudian au takshifu anhu kurba, atau engkau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dinan, atau kau lunasi utangnya gitu. Kemudian yang terakhir au tatrudu anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya, kita beri makan gitu. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya tadi. Beliau mengatakan wali an amsi ma akhin li fi hajatin habbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid sahran. Beliau mengatakan aku berjalan dengan salah satu seorang saudaraku dalam rangka menunaikan kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, Masya Allah, berarti kita harus membantu orang gitu. Sehingga ulama beri kaidah bahwasanya al-ibadah al-muta'adiyah khairun min al-ibadah al-qasirah. Ibadah yang dia memberi manfaat bagi orang lain itu lebih disukai Allah daripada ibadah yang terbatas bagi kita sendiri. Ya. Jadi kita memberi manfaat bagi orang, kita bantu orang lain, maka itu lebih disukai oleh Allah daripada kita sholat sendiri misalkan, atau kita iktikaf di masjid sendiri tapi kita melupakan tetangga-tetangga kita. Nah, itu seperti itu. Oleh karenanya barometer kita itu berkah atau tidak, maka kita lihat dulu keberadaan kita di masyarakat, keberadaan kita dimanapun itu membawa berkah atau tidak gitu. Misalkan di rumah ya, Pak ya, di rumah kita, apakah istri kita itu menantikan kehadiran kita gitu atau tidak? Ataukah anak-anak kita itu menanyakan kapan pulang Pak gitu ya? Atau dibiarkan aja gitu. Nah, kalau kita misalkan kasih contoh ya, istri ngomong kepada suaminya kapan pulang, ya, berarti keberadaan kita dinantikan. Beda lagi kalau misalkan telepon suaminya, mohon maaf ya, saya hari ini tidak bisa pulang. Istrinya bilang alhamdulillah gitu kan. Ini berarti keberadaan kita tidak berkah gitu. Ya, luar biasa kan. Apalagi kalau tidak dinantikan. Maka kita lihat diri kita ini dimanapun kita berada, apakah kita dinantikan atau tidak gitu. Tentunya kita harus berusaha gitu ya. Kita harus berusaha. Karena muslim yang berkah itu dimanapun dia berada pasti memberikan manfaat bagi orang lain, menyenangkan orang lain ya. Dan ini merujuk tafsir tadi, tafsir dari perkataan Nabi Isa, yaitu dari 3 hal. Kana mu'aliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan, kemudian memenuhi kebutuhan orang lain, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian di sisi lainnya orang berkah itu ditinjau dari pohon kurma. Kalau kita lihat pohon kurma itu semuanya kan tidak ada yang dibuang, semuanya bermanfaat. Oleh karenanya seorang muslim itu seharusnya seluruh hidupnya berkah ya, perbuatannya berkah, aktivitasnya berkah, bermanfaatlah semuanya. Kegiatannya bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat, semuanya harus bermanfaat. Tindak tanduknya berkah, tasarrufatnya berkah, walaupun ya kita tidak maksum ya. Kita ini muslim tidak maksum. Karena yang maksum itu hanyalah para nabi. Tapi kita berusaha untuk berbuat baik, kita berusaha untuk memposisikan diri kita tidak terjatuh pada yang sia-sia, sehingga pemikiran kita berkah, penglihatan kita berkah, ya, pendengaran kita itu baik, yang tidak mendengar hal yang kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang baik, tidak memikirkan kecuali yang baik, tidak berkata kecuali yang baik. Itu keberkahan zat. Nah, kemudian adapun ya amalan yang menjadikan seseorang itu berkah adalah yang pertama menyambung silaturahim. Ya, Rasulullah pernah mengatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin luaskan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka silakan menyambung silaturahim. Artinya dia berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian berbuat baik kepada anak-anaknya, berbuat baik kepada paman bibinya, berbuat baik kepada kakek neneknya, ponakan-ponakannya. Ini masih ring 1 Pak ya. Ring 1 itu artinya rohim semua ini. Itu di ke atas sama ke bawah itu. Ke samping yang saudara-saudaranya gitu, seperti itu. Nah, maka di dalam hadis ini ada dua pendapat ya. Ada pendapat apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya dan juga ditambah rezekinya, apa maksudnya gitu. Maka pendapat yang pertama mengatakan benar-benar dipanjangkan umurnya gitu, dan juga ditambah rezekinya. Artinya kalau orang umurnya 50 tahun ya, karena dia menyambung silaturahim, maka ditambah sama Allah. Misalkan 20 tahun jadi 70 tahun.
Ya seperti itu pendapat yang pertama. Dan ketika misalkan eh, seluruh seluruh rezekinya seumur hidup itu 3 miliar misalkan kita katakan, maka ketika dia menyambung silaturahim jadi 30 miliar. Ini pendapat pertama ya. Dan tentunya ini pendapatnya didukung oleh dalil-dalil yang kuat ya, dalil-dalil yang kuat dan realita di lapangan. Kita bisa melihat orang yang sering menyambung silaturahim itu rezekinya banyak itu dan dia panjang umur ya. Itu kita bisa melihat di lapangan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan umur yang bertambah dan juga rezeki yang bertambah ya, otomatis yang diluaskan rezeki itu artinya bukan secara kuantitas, bukan, tapi secara kualitas, yaitu keberkahannya. Jadi keberkahan yang bertambah, bukan umur yang bertambah. Karena umur itu sudah ditetapkan dan kemudian juga rezeki itu sudah ditetapkan gitu. Sehingga yang bertambah apa? Ya keberkahannya. Sehingga umurnya tidak digunakan sia-sia, umurnya selalu bermanfaat. Ya. Kemudian hartanya bukan untuk berfoya-foya, tapi selalu digunakan untuk ya sesuatu yang beribadah ya, bersedekah, membantu orang lain. Nah itu berkah, keberkahan dalam harta. Dan ini juga didukung oleh hadis Nabi, hadis Bukhari, dan ini kuat juga dalilnya. Rasulullah pernah mengatakan, lama khalaqallahu al-khalqa qamatir rahim gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk, maka berdiri rahim berdiri. Maka rahim mengatakan faqalat hada maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat di mana aku berlindung dari pemutus silaturahim. Artinya aku berlindung dari orang-orang yang memutus silaturahim. Maka Allah mengatakan, Allah tardaina an asilu man wasolaki wa aqta'u man qata'aki. Apakah kamu suka apabila aku menyambung siapa yang menyambungmu dan juga memutus siapa memutusmu gitu. Maka kata rahim, qalat na'am idzan laka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika orang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung kebaikan-kebaikan kepada dia. Dan ketika orang memutus silaturahim, maka dia akan diputus kebaikan-kebaikan itu gitu. Makanya kita kalau melihat orang yang tidak pernah silaturahim mungkin ya mungkin rezekinya banyak, hartanya berlimpah, tapi digunakan hal-hal yang tidak baik, tidak diangkat keberkahannya itu diangkat. Ya. Mungkin kuantitasnya banyak, 100 juta punya duit, tapi digunakan hal-hal yang tidak baik, tidak berkah gitu. Maka cara ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sering menyambung silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah beriman dan bertakwa. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah mengatakan kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan lafatahna alaihim barokah, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan juga dari bumi, sehingga sekitarnya berkah ya, segala-galanya berkah, dari langit keberkahan turun, dari bumi juga keberkahan turun ya kan. Kalau kita bercocok tanam, kemudian tanaman-tanaman itu berkah, tumbuh dengan subur ya, seperti itu ya. Dari mana-mana syaratnya ada satu, beriman dan bertakwa gitu. Maka cara kita meraih keberkahan yang kedua tadi adalah ya kita coba untuk perbaiki iman kita ya. Perbaiki iman kita, kemudian juga perbaiki ketakwaan kita. Caranya bagaimana? Caranya mudah sebenarnya. Dasarnya dulu, kalau kita memperbaiki iman, itu kita belajar tentang keimanan kita ya. Apa itu rukun iman? Secara wawasan saja. Apa itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian sampai iman kepada takdir ya. Dan ini cukup mudah ya, karena rukun iman yang 6 ya, rukun iman yang 6 itu sangat mudah kalau secara wawasan. Ya, tapi setelah kita mempelajari secara wawasan, kita coba untuk kita hayati dulu, ya kan? Bagaimana iman itu, sehingga kalau kita bertambah imannya, insya Allah keberkahan itu akan datang. Itu menambah keimanan. Kemudian cara untuk meningkatkan ketakwaan, misalkan, ya, meninggalkan maksiat, karena ketakwaan itu secara harfiah artinya adalah meninggalkan maksiat. Sehingga kita coba untuk meninggalkan segala-galanya maksiat gitu. Dari yang kecil maupun yang besar gitu. Ibnu Mu'tas rahimahullah pernah mengatakan, khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fauqi ardi syauqi yahdaru mayaro. Kata beliau, tinggalkanlah dosa kecil maupun dosa besar. Itulah hakikat ketakwaan sesungguhnya. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdaru mayaro. Dan jadilah orang itu yang dia kalau berdiri di padang duri,
maka dia pasti waspada dengan duri yang besar sama duri yang kecil. Ya, tidak mungkin dia injak yang kecil saja, enggak. Pasti dia menghindari dua-duanya. Kemudian beliau menyambung ya, wa la tahqiranna saghiratan inal jibala minal hasa. Janganlah kamu meremehkan dosa yang kecil, sesungguhnya gunung itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil gitu. Oleh karenanya orang yang berkah ya, maka Allah akan tambah, orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa itu akan Allah tambah keberkahannya. Insya Allah istrinya berkah, kemudian insya Allah keluarganya berkah, anak-anaknya berkah, usahanya berkah, kemudian teman-temannya berkah, semuanya akan ikut keberkahannya. Karena kadar ketakwaan dan keimanan seseorang itu selaras dengan kadar keberkahan seseorang gitu. Kalau iman dan takwanya tambah, maka keberkahannya nambah juga gitu. Ya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ulama-ulama ya di luar sana itu menggunakan waktunya itu tidak ada yang sia-sia dari ibadah ke ibadah lainnya. Ya tidak ada menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang sia-sia, tidak ada. Zikir ke zikir lainnya, kemudian ibadah ke ibadah lainnya. Bahkan Imam Abu Hanifah itu pernah sholat subuh dengan wudhu sholat isya gitu. Artinya beliau dari sholat isya itu tidak tidur waktu itu ya, sampai sholat subuh. Yang sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Masya Allah, itu ulama-ulama dahulu. Makanya ulama dahulu itu banyak yang umurnya panjang, ya, karena berkah umurnya. Gitu. Walaupun tidak panjang pun sekalipun ya, tapi tetap menggunakan waktunya untuk keberkahan-keberkahan yang halal yang bermanfaat gitu. Ya. Makanya daripada itu jamaah sekalian, mungkin sebagai penutup ini adalah kisah Imam Ahmad ya ketika itu di akhir hidup beliau. Bagaimana ini adalah contoh orang yang bermanfaat, orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Imam Ahmad rahimahullah ya, salah satu imam mazhab. Imam mazhab itu ada 4, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad di akhir hidupnya, beliau pernah ke suatu kota di Irak ya. Dia tahu, pokoknya pengen aja beliau gitu. Allah alam kenapa, pokoknya beliau pengen aja ke suatu kota ini di kota Irak. Tidak disebutkan kotanya di mana. Ya, maka beliau pergi ke sana ya. Kemudian beliau mampir di sebuah masjid, tidur ya. Karena dulu tidak ada penginapan kayak kita ya. Ada hotel kan enak, ada penginapan, ada kos-kosan enak. Kalau dulu ya tidur di masjid. Ya, beliau ikut sholat, kemudian tidur di masjid. Maka tiba-tiba datang marbot masjid. Wahai Syekh. Ya. Syekh ini artinya orang tua ya. Kalau di Arab itu manggil Syekh berarti kalau tidak dia berilmu atau dia tua gitu. Makanya kalau kita dipanggil Syekh jangan ini dulu. Siapa tahu tua, wahai tua gitu kan. Iya, jangan bangga dulu ya. Nah, jadi dipanggil wahai Syekh gitu. Karena marbot ini tidak tahu kalau ini Imam Ahmad. Kan dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada foto siapa kita bisa lihat, oh ini orangnya. Kalau dulu kan tidak tahu, tidak ada foto. Maka ketika Imam Ahmad tidur, wahai Syekh, tidak boleh di sini. Ya, oh saya cuma sebentar aja, tidak boleh keluar. Diusir Imam Ahmad. Akhirnya beliau di pelataran masjid. Ternyata marbotnya kembali lagi. Wahai Syekh, tidak boleh di sini. Pergi. Saya cuma sebentar aja, enggak, pergi. Diusir. Jadi marbotnya istiqomah, ini hebat ini ya. Nggak boleh, pergi saya. Ini bukan tempat untuk umum ya, bukan tempat untuk tidur-tidur gitu. Maka akhirnya beliau pergi dan tidur di bawah pohon, kasihan ya, di bawah pohon beliau. Kemudian ada salah satu orang ketika itu penjual roti ya. Melihat ada orang tua ya, tadi Imam Ahmad melihat di bawah pohon. Gitu. Maka dia memanggil, "Wahai Syekh, sini ke rumah saya saja gitu kan. Ke rumah saya saja, nginap di rumah saya gitu. Ada tempat kosong gitu." Maka Imam Ahmad mengikuti penjual roti tersebut. Ternyata sampainya di tempatnya penjual roti ini, di rumahnya, Imam Ahmad menemukan salah satu keunikan. Yang mana penjual roti ini, dia setiap kali dia membuat roti selalu istighfar ya. Dia ke adonan-adonan lain istighfar. Pokoknya isinya istighfar aja. Ya, karena ini juga lafadz keumuman hadis ya. Bahwasanya fakultus kalau dalam Al-Quran fakultus takfiru innahu kana ghafar gitu. Makanya Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya untuk beristighfar terus gitu. Dan juga Rasulullah itu kalau setiap hari itu beristighfar 70 sampai 100 kali. Dan ini kita dawamkan tidak apa-apa ya. Kita beristighfar dimanapun berada itu termasuk zikir kepada Allah. Jadi dia Imam Ahmad melihat penjual roti ini seperti menggunakan waktunya itu hanya beristighfar. Tidak ada
apa dalam kata-katanya itu yang sia-sia gitu. Kecuali memang kalau ingin ngomong sama Imam Ahmad, dia berhenti. Wahai kamu dari mana gitu kan? Ya, seperti itu. Ya. Berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang, istighfar lagi, istighfar terus. Maka Imam Ahmad penasaran, ditanyakanlah kepada penjual roti tersebut. Wahai akhi, ya, eh, apa namanya? Dari sejak kapan kau amalkan ini? Kata penjual roti tersebut, sejak dulu sejak saya masih muda. Maka Imam Ahmad mengatakan, apa yang kau dapat itu? Apa yang kau dapat dari istighfarmu ini? Maka pemuda tadi, laki-laki tadi mengatakan, tidak ada permintaan saya kecuali Allah semua kabulkan. Semua yang saya inginkan Allah kabulkan. Kecuali satu, Syekh. Apa itu? Saya berkeinginan bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, gitu kan. Istighfarmu inilah yang mendatangkan saya ke sini. Saya tadinya tidak tahu harus ke sini itu ngapain gitu. Ternyata berkat istighfarmu saya datang ke sini gitu. Akhirnya terjadi, ketemulah dengan Imam Ahmad bin Hambal ya. Seperti itu jamaah sekalian. Karena kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk berzikir, memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Inilah sebagai penutup ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang berkah ya, memberikan manfaat bagi orang lain, diliputi kebaikan ya, memberikan manfaat bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri ya. Dan kita termasuk dalam 3 hal yang tadi para ahli tafsir mengatakan, kana mu'alliman lil khair, kana qadda'an lil hawaij, dan juga kana nafa'an lil ghair. Suka mengajarkan kebaikan, kemudian juga suka memenuhi kebutuhan orang lain, dan yang terakhir adalah memberi manfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.